warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Kamis, hari Senin, kita masih bisa melanjutkan perkuliahan melalui media internet, yakni fasilitas Zoom. Tema kita adalah bayi tabung dalam pandangan Islam. Tema ini menurut saya sih sangat menarik karena sebagian besar di antara Anda akan menikah dan udah usia nikah sebenarnya, dan sebagian sudah ada yang nikah. Kayak Ahnaga udah nikah. Berapa orang di sini yang sudah nikah? Kelas 1? 5 kayaknya, Ustaz. 5, alhamdulillah. Ahnaga komandannya ya, yang sudah nikah. Ya, memang kelas antum itu usia-usia nikah, dan alhamdulillah sebagian sudah menikah. Jadi tema ini penting sekali buat yang belum menikah, yang akan menikah maksud saya, karena memang tadi sekali lagi usianya sudah mau usia menikah, ya terutama sekali bagi yang telah menikah. Begini, bayi tabung ini tentu saja merupakan sebuah solusi ya, atau penemuan ilmiah modern yang merupakan solusi bagi pasangan yang telah menikah yang ditakdirkan sulit mendapatkan keturunan. Jadi orang yang menikah itu kan ada yang dalam setahun, nggak tahu, ada mungkin 3 bulan langsung hamil gitu. Ada yang 6 bulan hamil, ada yang setahun baru hamil, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun belum hamil. Nah tuh, kalau sampai setahun, nah biasanya pasangan suami istri yang baru menikah itu belum begitu kepikiran. Ya belum dipercaya oleh Allah kalau istilah orang gitu ya. Tapi kalau sudah 5 tahun atau 3 tahun ke atas mulai berpikir nih, ada apa dengan saya? Ada apa dengan kesehatan saya? Kesehatan reproduksi dalam hal ini. Begitu juga istri, jangan-jangan ada hal-hal yang tidak beres dan dengan alat reproduksi yang mereka miliki. Nah disitulah nanti setelah melakukan penelitian kesehatan akan diketahui, misalkan pasangan suami istri yang sudah menikah 5 tahun belum mendapatkan keturunan, akan dicek melalui medis, dan sebagian di antara mereka tentu saja sebelum ke medis itu, kalau di kita kan biasanya dengan menggunakan herbal, obat penyubur, dengan cara menggunakan terapi dipijit, misalkan telat mendapatkan keturunan, oh dipijit sama ibu anu untuk memposisikan rahimnya yang miring, ada istilah rahimnya miring sehingga tidak hamil-hamil gitu loh, sehingga dipijit, ada yang berhasil. Kemudian ada juga, oh minum jamu ini, ada yang juga untuk kesuburan laki-laki minum ini, banyak makan toge. Kayak makan ayam kampung, macam-macam. Nah biasanya kalau sudah usaha yang tradisional katakanlah atau alternatif tidak berhasil, maka biasanya pasangan suami istri ini datang ke dokter. Walaupun mungkin ada juga sebagiannya yang langsung ke dokter tanpa menjalani pengobatan yang alternatif dahulu. Nah,
ketika diketahui misalkan pasangan suami istri ini dalam hasil lab dinyatakan ada semacam miom, oke, ada semacam virus di dalam rahim ibu, sehingga ketika terjadi pembuahan, maka pembuahan tersebut tidak sempat berkembang dan dia akan gugur di bulan pertama, misalkan. Kesimpulannya begitu ya. Kemudian setelah dianalisa dan dideteksi, kemudian dokter menyimpulkan, oh ini solusinya bisa mendapatkan keturunan, tetapi harus dilakukan pembuahan di luar rahim. Itulah. Maka pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan ini masih bisa mendapatkan keturunan, tetapi dengan cara pembuahan di luar rahim ibu. Dengan apa yang disebut dengan bayi tabung. Jadi bayi tabung ini sebenarnya solusi alternatif bagi pasangan suami istri yang terakhir. Biasanya. Kenapa? Karena memang biayanya cukup mahal. Cukup mahal. Mungkin harganya bisa harga sebuah mobil 100 ke atas, 150-an lah sekarang. Nah, itu kan cukup mahal. Kemudian, kalaupun dijalankan, itu hasilnya dokter mengatakan, Bu, Pak, ini hasilnya 50-50 ya. Bisa berhasil, bisa tidak. Karena dengan uang yang katakanlah 100 juta atau 150 juta tidak berhasil. Nanti kan pasangan suami istri bisa marah sama dokter. Dokter harus ngasih trigger duluan nih, ngasih blok duluan. Biar nanti kalau tidak berhasil tidak marah. Maka biasanya itu mengatakan bahwa ini 50-50, Bu, Pak. Jadi kalau Bapak berani bayar sekian, proses bayi tabung ini bisa dijalankan. Hasilnya tergantung yang di atas. Kita hanya berusaha saja. Dokter mengatakan begitu. Gitu loh. Nah, jadi sekali lagi intinya bahwa proses bayi tabung ini dijalankan adalah sebagai solusi alternatif. Solusi alternatif bagi pasangan yang susah mendapatkan keturunan. Jadi pasangan yang susah mendapatkan keturunan karena ada miom, ketika ada virus yang di rahim wanita, atau misalkan ada kekurangan jumlah spermanya, pergerakan spermanya, itu kalau orang yang sudah menikah ngerti itu. Kalau yang belum nikah ya antum berhayal aja lah. Antum berhayal aja. Antum semua berhayal aja. Tapi yang jelas itu semua adalah merupakan pembahasan ilmu kedokteran mengenai pergerakan sperma, kemudian jumlah sperma dan sebagainya. Nah itu ketika ada kekurangan di situ, kemudian dokter mengatakan bahwa sekali lagi ini bisa insya Allah pembuahan, tapi pembuahannya nanti di luar rahim atau inseminasinya di luar rahim nanti setelah sperma dan ovum bersatu di dalam tabung sehingga disebut bayi tabung. Pembuahannya di luar rahim. Jadi caranya mungkin secara sekilas nanti kawan-kawan akan menjelaskan, tapi secara mudahnya sperma dari laki-laki akan diambil oleh dokter secara medis, kemudian ovum dari wanita akan diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung di laboratorium, kemudian di laboratorium itu nanti akan disatukan, dijadikan pembuahan sehingga terjadi pembuahan di luar rahim, pembuahannya di dalam tabung. Dan setelah terjadi pembuahan di dalam rahim, ini pun tadi prosesnya panjang. Nanti spermanya dipilih yang paling bagus kualitasnya, pergerakannya, dan segalanya. Itu urusan dokter lah. Just digabungkan. Nah, setelah menjadi satu di dalam sebuah tabung, katakanlah tabung. Makanya bayi tabung, karena memang sperma dari ovum masukin ke tabung ini, kemudian nanti setelah terjadi pembuahan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Dan itu tentu melalui proses yang berbulan-bulan, bisa 6 bulan lebih dari awal, mungkin dari awal sampai akhir observasi wanita, observasi terhadap kesehatan laki-laki dan semuanya itu bisa memerlukan waktu yang berbulan-bulan, makanya biayanya sangat mahal sekali. Jadi sekali lagi kembali bahwa proses bayi tabung ini adalah merupakan solusi alternatif bagi pasangan suami istri atau solusi darurat
bagi pasangan suami istri yang ingin mendapatkan keturunan karena ada gangguan medis. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Saya tidak ingin terlalu panjang, karena biar para pemakalah nanti mendapatkan kesempatan yang luas untuk membahas dan mengeksplorasi tema ini dari berbagai macam referensi, dan nanti juga insya Allah ketika selesai presentasi, audien teman-teman semuanya bisa mengajukan pertanyaan ataupun semacam pernyataan. Mungkin ada pengalaman di antara Anda yang sudah menikah mengenai hal ini. Memang sih pembahasan bayi tabung ini bagusnya sih yang sudah menikah. Ini udah menikah belum Bapak presentasinya? Yang mau presentasi? Akan menikah, Ustaz. 5 tahun yang akan datang. Dua-duanya belum ya? Ahsaman belum? Belum, Ustaz. Alhamdulillah belum. Satu lagi siapa? Yang presentasi? Saya juga belum. Oh, belum juga. Ya nggak apa-apa, tapi bisa juga nanti melalui data-data yang ada lah bisa diungkapkan. Nanti akan dilengkapi oleh orang-orang yang sudah menikah ya. Ya. Tayyib, untuk memanfaatkan waktu yang ada biar nggak tersia-sia waktunya, saya persilahkan kepada Salman dan kepada Haryadi Sugiarto untuk menyampaikan presentasinya. Tafadhol, masykurah. Silakan. Saya bantu MC dulu ya, Saudara Haryadi. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara saya kedengeran ya? Maaf Ustaz atau teman-teman yang lain. Jelas. Khawatir kecil. Syukron. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya kita mampu untuk melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Salat serta salam tak lupa kita sampaikan, curahkan kepada manusia termulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah yang telah mendobrak segala keburukan, kebatilan, dan menegakkan segala keadilan. Tentu yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Masailul Fiqhiyah Al-Hadithah, Al-Ustadz Dr. Yuyu Wahyudin, LCMAG, dan tentu yang berbahagia kepada seluruh teman-teman 7C Angkatan 2019, yang insya Allah semuanya tahun 2023 bisa lulus bareng-bareng di waktu yang tepat. Amin. Adapun pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5, saya yaitu Salman Al-Farisi, NPM 3119006, dan juga Saudara Haryadi Sugiarto, NPM 3118196 akan mempresentasikan yaitu berkaitan dengan tema atau judul yaitu hukum bayi tabung dalam pandangan Islam. Adapun pembahasan yang akan kita atau kami sampaikan yaitu ada 3 poin. Yang pertama terkait dengan pengertian bayi tabung. Yang kedua yaitu terkait dengan macam-macam bayi tabung atau jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan agama Islam terhadap bayi tabung. Dan nantinya insya Allah pembahasan yang A dan B akan disampaikan oleh Saudara Haryadi. Sebelum itu, agar menambah keberkahan pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan kepada Saudara Haryadi, dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Salman. Oke, kita masuk ke pengertian bayi tabung. Istilah bayi tabung dalam bahasa kedokteran dikenal dengan in vitro fertilization and embryo transfer. Mohon maaf ya teman-teman, bahasa Inggris saya memang agak belepotan, susah untuk merubahnya. Udah ketahuan kok. Bapak. Bayi menurut susunan kata bahasa Indonesia adalah anak atau anak kecil yang baru lahir.
bayi ya, bayi, balita, pokoknya ada bayinya itu anak kecil. Sedangkan tabung artinya seruas bambu atau tempat menaruh sesuatu. Bisa tabung, bisa cawan ya teman-teman sebenarnya. Yang dimaksud bayi tabung adalah sperma dan ovum yang dipertemukan dalam sebuah tabung. Jadi di luar dari rahim, teman-teman. Dulu pemikiran saya, bayi tabung itu ya bayi ditaruh di tabung, lahir ntar di tabung gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata ya sperma dengan ovum dengan sel telur dipertemukan lalu dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu. Setelah terjadi pembuahan embrio telah terbentuk kemudian disarangkan ke dalam rahim wanita. Oke. Karena dengan hal itu jadi apa yang dimaksud dengan bayi tabung adalah sperma dan ovum yang ditemukan dalam sebuah tabung, teman-teman. Kalau nggak tabung, cawan ya. Pokoknya sebuah bejana lah. Bejana apa bejana ya? Pokoknya sebuah tempat setelah terjadi pembuahan embrio telah terbentuk, jadi udah bisa lah terbentuk kayak bayi gitu. Kemudian baru disarankan ke rahim wanita sampailah hingga lahir. Dan ya tadi benar apa yang disampaikan oleh Ustadz kita di dalam penelitian saya juga rata-rata itu enggak 100% berhasil, teman-teman. Bahkan di bawah 50%. Ada yang menyebutkan hanya keberhasilan 20%. Namun itu juga saya kurang memahaminya sih. Baru kali ini saya membahas bayi tabung, membaca juga bayi tabung ini baru kali ini. Jadi masih tabu banget gitu. Dulu mikirnya ya kayak tadi teman-teman, balik lagi. Orang belum punya bayi sih. Pak, belum ada kepikiran Pak. Artinya bayi tabung itu bukan bayi yang lahir di tabung ya teman-teman ya. Bukan bayi yang lahir di tabung, tapi lahir di rahim seorang ibu. Namun prosesnya berawal dari tabung. Oke, selanjutnya kita menuju ke macam-macam bayi tabung. Jika ditinjau dari segi sperma dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama, bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Jadi ini ibaratkan bayi tabung ori dari kedua mempelai. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Nah, ini yang tadi ya. Setelah berhasil pokoknya dimasukin ke dalam rahim istri. Yang kedua, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri. Lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Nah, ini saya agak bingung ini nih. Ada ibu pengganti. Ada yang mau berperan seperti itu ya. Yang dia melahirkan anak demi orang lain nih, kan gitu. Saya baru tahu sih, teman-teman. Nah, yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor. Setelah embrio terbentuk, lalu transplantasikan ke rahim istri. Jadi ini sperma dari pihak suami, namun ovumnya ini berasal dari wanita pendonor yang lainnya gitu lah. Pokoknya orang ketiga intinya. Orang ketiga. Nah, yang keempat, bayi tabung yang menggunakan sperma donor sedangkan ovumnya berasal dari istri. Nah, ini juga orang ketiga, teman-teman. Tapi ini yang orang ketiganya itu laki-laki ya. Lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kelima, bayi tabung menggunakan sperma donor sedangkan ovum berasal dari istri lalu ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Ini ada 4 orang, teman-teman. Jadi yang pertama ini sperma donor. Yang kedua, ini istrinya sendiri ya, ovum dari istrinya sendiri. Nah, yang ketiga, ibu pengganti. Oh, ternyata 3, teman-teman. Saya salah. Oh ya, 3, teman-teman. Maaf, teman-teman ya. Nah, yang A, B, C, D, E, F. Nah, yang F sekarang, gabungan yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrio transplantasi dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti. Ini sama, kurang lebihnya sama kayak tadi, teman-temannya. Cuma bedanya sekarang yang istri yang membutuhkan donor ovum gitu. Yang selanjutnya, bayi menggunakan sperma dan ovum dari donor. Jadi ada 2 donor, sperma sama ovum. Dua-duanya itu donor, teman-teman. Lalu embryo ditransplantasikan ke rahim istri. Jadi suami nggak pakai sperma suami, teman-teman. Dan ovumnya juga nggak dari istri gitu.
Jadi ini sebenarnya anak siapa gitu loh, teman-teman. Tapi ke rahim istri ya. Nah yang H Eh, bayi tabung. apa? Stop, interupsi sedikit ya. Oh iya Pak, ya Pak. Antum ketika presentasi jangan menunjukkan antum tidak paham. Oh iya Pak, maafkan diri. Iya, antum harus seolah-olah paham. Soal Harus paham. Kalau antum menyampaikan antum tidak yakin, bagaimana orang yang audiennya? Itu nggak boleh. Jadi antum kalau antum mau berkeluh kesah nanti itu di dalam diskusi ya. Dimanapun antum mau ngajar di sekolah, mau dimanapun, antum kalau tampil, antum seolah-olah antum harus pede, antum harus yakin seolah-olah antum tahu gitu. Barangkali walaupun antum tidak tahu sebenarnya. Coba. Oke ya, nanti itu dibahas di sesi tanya jawab. Ya, pokoknya antum ketika tampil ini penting nih untuk semuanya. Ketika antum tampil presentasi, toh antum tidak paham sekalipun gitu loh. Antum harus seolah-olah antum pede. Antum harus pede, percaya diri ya. Nah, perkara nanti antum belum paham, antum tanya orang lain atau tanya kita, boleh nggak apa-apa. Ya, biar kelihatannya cantik presentasinya. Jangan yang presentasinya nggak paham. Loh, bagaimana yang lain gitu. Oke ya. Lanjut ya. Lanjut. Yang terakhir teman-teman ya. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti. Jadi udah sperma donor, ovum donor, kemudian ada ibu pengganti. Ibu penggantinya ini sampai melahirkan, teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu yang saya pahami. Saya kembalikan ke Akhi Salman. Terima kasih, teman-teman. Oke, baik. Makasih, Saudara Haryadi Sugiarto. Syukron. Mungkin kalau kaitannya dengan tadi ibu pengganti ya, itu mungkin kalau di Indonesia kasus-kasus ini tidak terjadi ya, karena kan kita dibatasi oleh hukum negara maupun hukum agama. Tapi mungkin kasus-kasus ini suka terjadi di negara-negara luar kali ya. Ya, negara-negara yang mungkin dari segi aturan agama tidak dibatasi. Nanti kita bahas. Nah, adapun di sini sebelum saya ke materi selanjutnya terkait hukum, di sini ada sedikit informasi bersama buat pemahaman kita bersama, yaitu bahwasanya jenis yang namanya tadi pertumbuhan gitu ya, itu ada yang dilakukan di luar, seperti halnya yang tadi kita sebutkan dengan, tadi yang kita sebutkan dengan bayi tabung. Nah, yang nomor 2 ini, yang dikatakan inseminasi di luar rahim atau disebut dengan bayi tabung, in vitro fertilization. Nah, ini yang disebut dengan bayi tabung. Sedangkan ada juga yang mungkin proses yang dilakukan antara ovum dengan sperma si pria, tapi dilakukannya langsung di dalam rahim si seorang ibu gitu. Nah, itu disebut dengan in vivo fertilization. Jadi ada dua. Kalau untuk kaitannya dengan bayi tabung berarti dia yang di bagian luar ya. Nah, adapun untuk mempelajari hukum bayi tabung atau pembuahan, ya, maka kita terlebih dahulu diinformasikan dari kami, yaitu untuk jenis-jenis dari pembuahan. Nah, yang pertama tadi ada yang di luar atau biasa kita sebut dengan bayi tabung. Dan adapun yang di dalam itu disebut dengan di dalam rahim ya, yaitu in vivo fertilization. Kalau untuk yang di bagian dalam ini ada beberapa metode ya, saya sampaikan di makalah yang dilakukan untuk melakukan pertumbuhan di dalam rahim, yaitu pengambilan yang pertama pengambilan sperma suami lalu diinjeksikan atau disuntikan pada tempat yang cocok pada rahim si istri. Ya, metode ini dilakukan ketika masih dalam ikatan perkawinan ya, dan saat suami masih hidup. Ya, adapun yang kedua yaitu pengambilan sperma dari pria lain. Ya, ini jenis-jenisnya aja informasi terkait seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Saudara Haryadi Sugiarto. Nah, adapun kita berfokus kepada insemia di luar rahim atau pembuahan di luar rahim, yaitu kita sebut dengan bayi tabung. Nah, secara sederhana di makalah bahwasanya bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur, yaitu dari si wanita dan sperma dari si pria yang dilakukan di luar tubuh si ibu. Nah, atau istilahnya dikenal dengan tadi yang saya sampaikan in vitro fertilization. Nah, dalam proses bayi tabung
sel telur yang matang, ya, yang diambil dari ibu, kemudian nantinya dibuahi dengan sperma si ayah. Ya, kemudian setelah digabungkan di dalam sebuah tabung hingga akhirnya nanti terjadi sebuah embrio kecil. Nah, ketika embrio ini diperkirakan sudah matang, maka di sini segera dimasukkan lagi ke dalam tubuh si ibu. Kalau yang saya simak dari sebuah video Dr. Koroni gitu, bisa teman-teman lihat juga di YouTube, ya itu videonya 5 tahun yang dulu. Beliau salah satu dokter spesialis kesuburan, SPOG. Nah, beliau mengatakan bahwasanya tingkat keberhasilan itu dari bayi tabung ini 45 sampai 50%, yang tadi disampaikan 50-50. Ada juga yang mengatakan 40% sampai 50%. Tapi untungnya ya kalau yang 50-nya berhasil itu hampir sebagian besar yang berhasil nantinya akan mempunyai anak yang kembar gitu. Jadi tingkat keberhasilan dari yang 50% itu, yang 50 itu akan lebih dominan kepada terjadinya anak kembar gitu. Bahkan ada berita yang saya baca itu ada yang karena bayi tabung anaknya 4. Ya, kembar 4. Masya Allah. Langsung dikasih 4. Nah, ada kemudian untuk teknisnya tadi juga sudah disampaikan ya sama Saudara Haryadi Sugiarto, bahwasanya ada yang dilakukan. Kalau untuk tata caranya di sini berikut 9 tahapan dalam proses pembuatan bayi tabung. Yang pertama yaitu stimulasi atau merangsang indung telur atau sel telur untuk memastikan banyaknya. Nah, secara alami sel telur hanya 1. Namun untuk bayi tabung perlu lebih dari 1 sel telur untuk memperoleh embrio. Jadi kalau yang saya lihat dari video itu ada 3 tahapan diringkas. Jadi tahapan ketika si ibu kan tiap bulan itu yang saya ketahui setiap bulan itu seorang wanita ada masa kesuburannya ya di hari apa gitu. Nah itu pertama tentunya diteliti oleh seorang dokter yang menangani. Nanti ketika di hari kesuburannya maka nanti si sel telur ini ketika diambil maka tiap hari itu disuntik gitu ya. Maka dikasih protein atau apa gitu selama 8 hari lebih gitu. Sampai kiranya si sel telur itu cukup untuk nantinya untuk nantinya dipanen gitu. Ketika di sini seingat saya di dalam ibu ya. Jadi sel telur itu disuntik nanti sampai cukup untuk dipanen. Nah, ketika nanti cukup dipanen, maka selanjutnya yaitu diambil si sel telur itu. Nah, kemudian nantinya diproses di dalam laboratorium. Nah, pada saat itu juga ketika dikira sudah matang tuh sel telurnya itu, nah maka pengambilan pada saat itu juga maka pengambilan sperma si suami ya di hari yang sama ya. Kalau di makalah kami jika tidak ada masalah untuk si suami maka pengambilan dilakukan lewat masturbasi ya, atau mungkin kalau di sini mungkin kalau di luar negeri itu hal yang biasa ya, tapi kan kalau kita dibatasi oleh agama mungkin ini bisa menjadi hal yang kontra gitu dalam agama untuk melakukan masturbasi. Nah, kemudian jika bermasalah, maka pengambilan sperma langsung dari buah zakar melalui operasi. Jadi nanti disatukan antara si sel telur yang sudah siap panen tadi, yang sudah dipanen di dalam laboratorium, kemudian nanti juga dari si sperma si pria. Nah, kemudian pembuahan atau fertilisasi di dalam media culture laboratorium itu, nah maka nanti hasilnya akan menjadi sebuah embrio. Nah, kemudian ketika embrio ini sudah siap, maka embrio ini siap-siap untuk dimasukkan ke dalam si rahim si ibu. Nantinya terjadi kehamilan ya setelah embrio terbentuk. Nah, kemudian nanti juga ada hal-hal yang membantu seperti dokter sudah menunjang hal-hal untuk mempertahankan si dinding rahim ya dengan memberikan obat untuk mempertahankan dinding si rahim atau si ibu ya ketika terjadi kehamilan. Nah, kemudian adapun kalau catatan lainnya yaitu bahwasanya tingkat keberhasilan ini bisa dilihat dari 3 bulan pertama gitu ya. 3 bulan pertama. Kalau 3 bulan pertama ini kiranya berhasil, maka di bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu dipastikan berhasil. Seperti normal lah, seperti normal ketika seorang yang hamil gitu.
Tapi kalau di bulan 3 ini menentukan nanti bulan-bulan selanjutnya gitu. Itu kalau yang saya pahami dari 2 sumber video yang saya lihat dari YouTube ya tentang proses bayi tabung gitu. Nanti teman-teman bisa sanggah atau mungkin sudah ada teman yang mengalami hal demikian. Nah, adapun hukumnya di sini kami pecah jadi 5 sesuai dengan apa yang ada di makalah. Yang pertama yaitu jika metodenya adalah dengan mendatangkan pihak ketiga yang tadi disampaikan Saudara Haryadi, selain suami dan istri, baik itu dia memanfaatkan spermanya, atau sel telur wanitanya, atau rahim wanita yang lain, tadi sebagai wanita yang ketiga, ya, atau mungkin setelah berakhirnya ikatan perkawinan, entah itu mungkin bercerai, atau mungkin ditinggal, meninggal gitu, maka hal ini dihukumi haram. Ya, semua ulama sepakat bahwasanya ini haram. Ya. Dan ini musyawarah ini yaitu di Kuwait 11 Syaban 1403 atau bertepatan dengan 23 Maret 1983. Masya Allah nih udah hampir 30 tahun musyawarah tentang ini. Mungkin nanti bisa adaptasi lagi ya terkait perubahan yang terjadi saat ini. Nah, adapun yang kedua yaitu jika metodenya adalah dengan pembuahan buatan di luar rahim, ya, antara sperma dan sel telur suami istri yang sah, ya, namun pembuahannya itu dilakukan di wanita yang lain atau menjadi istri si kedua dari si pemilik sperma, maka para ulama ini berbeda pendapat, berselisih pendapat. Tapi dari pendapatnya ini lebih dominan atau lebih mayoritas kepada hal yang diharamkan gitu, karena sudah melibatkan pihak yang ketiga. Adapun yang catatan yang ketiga, jika metodenya adalah dengan pembuahan setelah wafatnya suami gitu. Contoh, kalau kita kan di sini kadang mengenal teman-teman juga kayak maaf ya, bank sperma gitu ya. Ya, kemudian si suami, si istri atau si suami ya ketika mungkin ada sisa sperma yang lain kemudian disimpan di bank sperma, sewaktu-waktu si suami telah wafat, kemudian di istri mungkin udah mulai kesepian sehingga mungkin untuk mengenang istri suaminya dia pengen tuh dibuahi dengan dengan sperma si suami yang masih ada di bank sperma, ya akhirnya sel-sel telur mereka digabungkan. Nah, itu tidak boleh gitu. Kalau di sini berbeda pendapat, tapi lebih dominan mayoritas itu mengharamkannya gitu. Kadang kan ada suami istri yang mungkin si istri ini nggak mau hamil dulu nanti dah. Ya, mungkin yang pola pikirnya agak melenceng gitu ya. Dia nggak mau hamil dulu nanti, yang penting udah ada si sperma itu udah siap di bank sperma. Ketika suaminya meninggal, dia merasa kesepian, akhirnya si istri pengen dengan cara itu gitu. Nah itu maka hal seperti itu juga diharamkan ya mayoritas ulama. Nah, adapun catatan yang keempat, jika pembuahan buatan yang dilakukan masih dalam ikatan suami istri, ya suami dan istri yang sah, ya baik secara agama maupun secara negara, nah maka di sini metode ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Tapi dengan catatan tadi sudah diusahakan dulu dengan hal-hal yang lain, gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ya karena kan adanya anak itu juga yang saya pahami gitu ya, yang dengar-dengar cerita keluarga itu dengan adanya anak itu bisa menjadi lebih erat gitu ya. Sedangkan kalau nggak ada anak tuh bisa menjadi rusak gitu. Mungkin dalam jangka yang panjang gitu ya. Ya, sulit gitu. Sulit untuk beradaptasi keluarga ketika belum memiliki anak apalagi hingga bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, ya khawatir malah menjadi rusak hubungannya. Kemudian yang kelima yaitu pembuahan buatan dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang diinginkan. Jadi ini dia pengen, saya juga ini terkait ini. Jadi si ibu atau si ayah ini sudah mau menspesifikasi terkait anaknya mau laki-laki atau perempuan deh. Maka di sini ada dua sisi ya. Ada dibolehkan atau diharamkan. Dibolehkan jika lebih banyak mudorotnya. Ya. Atau seperti halnya ada penyakit keturunan. Kan ada tuh penyakit-penyakit yang sifatnya silang ya. Oh ibu, kemudian kalau ini ibunya berarti nanti penyakitnya loncat ke yang silang, ke anak laki-laki gitu contoh. Nah maka si ibu nih mengharapannya nanti anaknya perempuan aja gitu.
udah minta di awal. Nah, maka di sini diperbolehkan karena ada hal-hal yang menjadi resiko besar buat si anak nanti. Tapi kalau memang sekiranya hanya keinginan, ya hanya keinginan pengen punya anak yang biar lucu, yang cowok tapi karena senengnya cowok, nah maka ini hal-hal yang termasuk hal yang diharamkan. Untuk teknis seperti ini tentu dari ahli kedokteran yang dapat mensiasati ya, bagaimana bahkan dari pertumbuhan awal aja sudah bisa diklasifikasi tuh antara laki-laki atau perempuan. Insya Allah luar biasa. Nah, ini adalah pandangan agama Islam terhadap bayi tabung. Jadi tidak sepenuhnya diperbolehkan dengan tentu ada alasan-alasannya. Catatannya yaitu selama itu masih suami dan istri yang sah, ya, dan sudah diupayakan hal-hal sebelum melakukan bayi tabung, maka itu diperbolehkan. Sedangkan kalau sudah melibatkan pihak yang ketiga, maka itu sudah jelas diharamkan. Mungkin demikian dari kami. Mungkin ada pertanyaan, tambahan, sanggahan, atau mungkin hal-hal yang lain bisa saling melengkapi. Terima kasih. Baik. Kita kasih kesempatan untuk pada teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. 3 pertanyaan, silakan. Anaga ada pertanyaan? Belum Ustaz. Tadi udah sempat dibahas nih Ustaz. Udah kesinggung ya. Aduh. Siti Rahayu, ada pertanyaan? Siti Rahayu, halo. Halo Ustadz. Belum pernah ikut bayi tabung? Alhamdulillah enggak Ustadz. Lagi ngisi Ustaz, lagi ngisi, alhamdulillah. Oke sih, Iya. Siti Rahayu. Alhamdulillah, berarti nggak keluar Alhamdulillah. duit, nggak keluar uang 100 juta nih. Jangan, mendingan buat sekolahnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa seorang wanita yang bisa hamil dengan normal tidak harus bayi tabung, berarti kan secara tidak langsung anti dapatkan rezeki 100 juta itu. Karena kalau anti tidak bisa mendapatkan keturunan itu kan itu susah. Ya, berarti anti harus syukuri itu. Tayyib. Siapa yang buat pertanyaan nih? Apakah sudah clear semuanya? Abdul Muiz, halo. Mungkin saya dikit Ustaz. Boleh. Tadi sih di tempat PPL sempat kita bahas juga Mas Salman Ustaz. Silakan. Ya, jadi saya ingin bertanya tentang ini. Jadi ini teman saya sendiri Ustaz. Ya. Jadi ketika menikah, ya biasalah anak muda sekarang itu mereka nahan-nahan punya anak. Ya. Pakai KB akhirnya jadi susah punya anak. Kemudian Betul. ya. Kemudian 6 tahun yang lalu teman saya melakukan bayi tabung. Oke. Nah, bayi tabung. Jadi kira-kira dari sperma teman saya ini sebagian diinseminasikan kepada istrinya, kemudian hamillah istrinya itu. Tapi ada sisanya ini ditaruh di bank sperma, Ustaz. Ya. Taruh bank sperma. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu, jadi udah 6 tahun yang lalu, anaknya udah 6 tahun, sekarang dia mau program ulang untuk bayi tabung. Jadi sperma yang sempat ditaruh di bank sperma kemudian diinseminasikan lagi gitu. Iya. Ya, cuma sayangnya dalam beberapa bulan yang lalu keguguran. Nah, cuma yang ingin saya tanyakan, seandainya anak yang kedua ini jadi gitu Ustadz, itu pandangan secara status hukumnya itu bisa dikatakan masih anaknya atau tidak Ustaz ya? Oke. Karena secara naturalnya kan kalau yang pertama mereka kan
kalau yang saya dengar mereka melakukan hubungan suami istri, kemudian ditumpahkan di luar, gitu. Ditumpahkan di luar, terus ditaruh di dalam satu wadah, gitu. Iya, Kemudian wadah itulah yang dibawa ke dokter. dokter, gitu. Nah, kalau yang pertama itu kan terkesan ya mungkin itu bayi tabung itu sebagai wasilah gitu, Ustaz ya. Tapi kalau yang kedua ini kan terkesan sudah tidak normal gitu, Ustaz. Jadi memang semacam diinseminasikan begitu aja gitu, Ustaz. Dari sisa-sisa yang pertama gitu, Ustaz. Iya. Nah, secara status hukumnya itu apakah itu masih bisa disebut anaknya juga atau tidak, Ustaz? Tayyib. Ya, itu satu dari Anaga. Pertanyaan kedua, silakan. Yang kedua dari saya, Ustaz Abdul Muiz. Boleh, silakan. Saya mau bertanya tentang apa? Tentang yang apa namanya itu? Yang tadi yang suaminya meninggal, kecenderungan ulama mengatakan haram ya, Mas Salman ya. Ya. Maaf. Berselisih pendapat Pak Muiz, tapi lebih mayoritas. Ceritanya. Oh jadi aneh. Maksudnya kan itu kan bagi saya itu kan janggal. Sebenarnya mayoritas itu malah memperbolehkan, kan statusnya orang yang meninggal itu tidak bercerai. Masih tetap istrinya atau suaminya. Itu dalam kalau bahasa Indonesia mungkin cerai, tapi kalau dalam istilah Arab tidak ada. Kalau meninggal bukan mantan istri, bukan mantan suami, tetap statusnya suami istri. Gitu loh. Itu makanya saya janggal kok mayoritas malah nggak memperbolehkan. Sebenarnya mayoritas memperbolehkan karena statusnya masih suaminya. Paham saya seperti itu. Ya. Oke. Tayyib. Itu pandangan dari antum ya, Tayyib. Ya. Satu lagi kalau ada silakan. Apa cukup dua? Silakan teman-teman yang mau menjawab. Nanti ada Putri itu udah senyum-senyum mau jawab. Udah batuk Putri. Aduh. Tapi berarti cukup dua saja, dan memang cuma ada dua pertanyaannya. Kita akan Salman dan Sugiarto silahkan untuk mencari jawabannya. Sambil menunggu, saya akan ngasih semacam sambil menunggu saya akan ngasih masukan kepada Anda semua, terutama bagi selain dari selain dari pemateri maksud saya. Ya, ini pertanyaan yang dua ini cukup berat sebenarnya dari Anaga maupun dari Abdul Muiz. Dua-duanya cukup bagus dan ini perlu dijawab dengan baik. Insya Allah nanti saya yakin Haryadi dan Salman bisa mencarilah. Bisa googling lah sebentar. Sambil nunggu Salman, saya ingin ngasih semacam penjelasan. Tadi Haryadi agak kebingungan mengenai ibu pengganti. Ibu pengganti itu apa gitu loh. Ibu berarti gini, misalkan kan suami istri, oke? Suami istri. Suami istri itu kan katakanlah A dan B, oke? A dan B. A itu suami, B itu istri. Maka termasuk bayi tabung yang boleh seperti disampaikan oleh Salman tadi, bila spermanya dari suami, dari B, kemudian ovumnya dari A. Kemudian sperma ini dimasukkan setelah melalui proses bayi tabung, dimasukkan ke rahim ibu. Ini yang boleh. Ini namanya ini yang boleh. Kemudian sedikit menyimpang. Tadi yang dimaksud dengan tabung ini sebenarnya tabung cawan itu apa sih bayi tabung? Kata Haryadi, saya pikir anak dari pembuahan sampai jadi bayi ditabung.
Iya bayi tabung, atau anak dari sejak kecil dikaleng jadi bayi kaleng deh. Kalau di toples ya bayi toples. Itu sebenarnya hanya istilah saja. Sama dengan YouTube, kanal YouTube, kan YouTube. Tube itu kan tube itu ya nama tabung, channel tabung. Nah ini yang maksud tabung ini saya memakan ini suntik ini tempat lah kayak suntikan. Ini kan ada tempat air ya. Katakan ini tabung gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan tabung itu bukan makna sesungguhnya gitu ya. Bukan makna sesungguhnya sebenarnya gitu loh. Yang jelas proses pembuahannya itu di luar rahim, itu disebut bayi tabung. Bisa bentuknya seperti tabung dalam pengertian seperti alat suntik yang ada airnya gitu kan, nah gitu. Atau mungkin seperti cawan tadi, tergantunglah mungkin dokter yang punya. Tapi itu sudah menjadi istilahnya tabung gitu aja. Jadi istilah bayi tabung itu adalah bayi yang di mana proses inseminasinya itu di luar rahim. Ya, di luar rahim, ditabung. Tabungnya itu seperti apa? Kalau pengen real ya datang aja ke dokter. Tanyain langsung, Pak tabungnya kayak apa sih gitu. biar real. Tapi kembali ke masalah tadi, ibu pengganti. Jadi kalau ada A dan B sulit mendapatkan keturunan, kemudian melakukan bayi tabung. Sperma diambil dari pihak suami, kemudian ovum dari pihak istri, oke? Tapi si istri tidak mau hamil. Karena dia direktur apa gitu di kantor. Juga tidak ingin rubah bentuknya. Nah, si embrio ini yang sudah dicampurkan di dalam tabung oleh dokter dimasukkan ke rahim misalkan pembantunya. Rahim pembantunya. Itu maka si pembantu itu disebut pihak ketiga. Jelas ya? Si pembantu itu disebut pihak ketiga. Dan ini termasuk yang tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi yang boleh itu di rahim ibunya sendiri yang punya sperma dan ovum dari pernikahan. Maksudnya dalam sebuah pernikahan. Nah, kemudian juga tadi bagaimana kalau istrinya, kalau suaminya itu punya istri dua. Suaminya punya istri dua. Misalkan A dan B. Si B itu istrinya dua, misalkan C suami, katakanlah suami C. Kemudian istrinya A dan B. Kemudian ovumnya dari A. Boleh enggak nanti setelah diinseminasi dimasukkan ke rahim ini? Berarti pihak ketiga juga. Sama itu juga tidak boleh. Itu sama sekali tidak boleh. Nah, kemudian itu ibu pengganti ya. Jadi ibu pengganti itu pihak ketiga. Ibu pengganti itu adalah orang lain yang menerima wanita yang menerima embrio dari pasangan suami istri. Oke. Kemudian yang berikutnya yang menarik itu adalah ya, ketika seorang suami melakukan proses bayi tabung, sperma yang diambil kan banyak. Bahkan jutaan itu sperma itu ketika menyembur itu jumlahnya. Ratusan juta kali. Nah, itu kan diambil. Maka dalam proses pengambilan, kalau bahasa tadi dari zaman panen ya. Panen. Maka yang dipanen itu yang bagus-bagus. Yang pergerakannya bagus, yang kualitasnya bagus, yang sehat. Nah, misalkan dipilihlah katakanlah 10, oke. Diambil 10 sperma yang paling bagus dari sekian juta. Oke, diambil 10. Oke. Nah, ketika dalam proses pembuahan, dokter mengambil dari 10 itu mengambil 3. Oke. Mengambil 3. Nah, 3 itu nanti akan dibuahkan dengan sel telur. Kenapa 3? Karena kemungkinan dalam prosesnya ada mati. Kemungkinan mati dalam prosesnya. Maka kalau mati satu kan masih ada backup-an lagi. Ya kan? Ada backup-an lagi. Jadi tidak gagal.
Kalau mati kan gagal, rugi. Udah biaya mahal. Nah, misalkan kalau seandainya 3, kalau seandainya mati 2, yaitu yang diharapkan 1 jadi 1 anak. Tetapi kalau seandainya jadi 3-3-nya, mungkin juga 3-3-nya jadi kembar, begitu. Nah, kemudian katakanlah pembuahan ini berhasil, kemudian setelah terjadi pembuahan di luar, kemudian dimasukkanlah ke rahim ibu. Ini saya ingin cerita sedikit, saya punya kawan, kebetulan dia memang sulit untuk mendapatkan keturunan. Dia cerita sendiri. Nah, kemudian dia alhamdulillah mendapatkan keturunan dari proses bayi tabung tersebut. Tadi kan dipakai 3 ya, sisanya berapa? 7 ya? Oke, 7. Nah, yang 7 itu kata teman saya itu, ini ibu-ibu cerita ya, yang cerita ibu jamaah pengajian. Yang 7 lagi itu disimpan di bank sperma di rumah sakit. Jadi di kita sudah punya bank sperma di rumah sakit. Jadi yang 10 ini, yang sisanya 7 ini ditabung di rumah sakit. Dan itu bayar lagi. Setiap bulan bayar. Dicas. Kalau enggak dibayar itu dibuang oleh pihak rumah sakit. Jadi kalau sperma itu ingin hidup dan ada, dibuang. Sehingga misalkan kalau seandainya suatu ketika misalkan katakanlah misalkan sudah hamil ya, sudah dari proses bayi tabung pertama itu sudah hamil, sudah berhasil, sudah lahiran, ya, katakanlah sudah lahiran. Biasanya kalau sudah lahiran untuk anak kedua dan ketiga biasanya itu mudah. Di banyak kasus ya, di banyak kasus kalau seorang pasangan suami istri yang sudah menikah, kemudian dia menjalankan proses bayi tabung untuk pertama kali, maka untuk anak kedua dan ketiga biasanya dengan proses normal, tidak usah pakai bayi tabung. Itu pada umumnya, biasanya begitu. Tapi kalaulah misalkan setelah anak kita lahir, yang pertama lahir, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, padahal setiap malam produksi misalkan, tapi nggak hamil, sudah 5 tahun nggak hamil juga, 10 tahun produksi, terus setiap malam produksi, nggak hamil. Kemudian diyakini misalkan, wah ini memang sulit seperti yang pertama gitu kan, katakanlah udah 5 tahun, udah 10 tahun belum hamil nih, berarti sulitnya sama seperti yang pertama. Boleh enggak melakukan proses bayi tabung dengan menggunakan sperma yang pertama tadi? Ini langsung menjawab pertanyaan dari Ahnaga. Jadi boleh, karena itu adalah sperma miliknya. Itu sperma miliknya, gitu loh. Dan itu dirawat secara medis dan itu miliknya. Anaknya tentu saja akan dinasabkan kepada si bapak tersebut. Oke, nasabnya akan dinasabkan kepada bapak tersebut sebagai pemilik sperma, dan itu pun masih dalam pernikahan suami istri. Nah, ini pun jadi bahan pelajaran buat Anda semua. Tadi seperti Ahnaga menyampaikan bahwa orang yang menunda pernikahan ini, nah ini bisa berakibat buruk ya, bisa berakibat buruk. Misalkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki yang bagus di awal pernikahannya atau di dalam pernikahan, kemudian dia menolak karunia tersebut, ditunda-tunda dengan alasan-alasan yang tidak syar'i, kemudian efeknya dia kesulitan sehingga dia harus mendatangkan atau mengeluarkan kocek yang sangat besar, kemudian proses bayi tabung tentu yang menjadi pilihan dari kegiatan atau untuk mendapatkan keturunan tersebut. Nah, ini pun
Sekali lagi jadi perhatian kepada Anda semua, terutama yang belum menikah. Menurut saya sih sebaiknya jangan menunda kehamilan biar tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh Naga tersebut, Naga tadi. Kemudian kalau seandainya terjadi seperti yang disebutkan oleh Naga tadi, maka anak yang kedua statusnya adalah nyambung ke bapaknya karena itu adalah sah milik bapak tersebut. Jadi anaknya binnya kalau bapaknya misalnya Suhenda, maka bapaknya Fulan bin Suhenda. Seperti itu. Itu tidak diragukan lagi karena itu miliknya. Itu yang Naga. Kemudian yang kedua, untuk tadi mengenai, nah ini, terkait dengan yang barusan. Kalau seandainya misalkan seorang wanita yang tadi teman saya yang saya katakan katakanlah teman saya yang saya katakan dia melakukan bayi tabung, kemudian ada sperma sisa 10 dari 10 kan 7 ya, 7 oke, 7 kemudian disimpan. Kalau dalam rentang waktu sudah dicoba berbagai macam cara normal tidak berhasil, kemudian dia melakukan program hamil lagi dengan sperma yang ada, sah, boleh. Kemudian bagaimana kalau seandainya di perjalanan suaminya wafat? Oke. Spermanya kan ada 7 tuh. Nah, spermanya ada 7. Kemudian setelah suaminya itu wafat meninggal, kemudian si istri tidak menikah lagi misalkan. Karena memang cintanya mentok di suaminya. Dia tidak membuka hati untuk menikah lagi, dan dia masih muda, usianya misalkan 40 tahun lah sekarang. Suaminya meninggal ketika usianya 35 tahun, berarti ada jeda 5 tahun ya. Nah, sementara kalau usia 40 ke atas kan perempuan susah mendapatkan keturunan, kalaupun dia menikah. 42 ke atas itu bisa, tapi sulit. Sudah agak rentan. Nah, kemudian sebelum 42 atau 41, dia seorang janda, ditinggal mati oleh suaminya, spermanya ada di bank yang tadi, di bank sperma. Bolehkah sperma itu dimasukkan ke bolehkah dilakukan proses bayi tabung dengan sperma dari suami yang sudah meninggal? Ini jawaban untuk pertanyaan dari Abdul Muiz tadi. Ini. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu sebenarnya termasuk tolak. Jadi tolak itu ada tolak hidup, ada tolak mati. Coba antum cek di bab tolak. Jadi kalau seorang yang ditolak itu bisa tolak hidup, artinya misalkan si A dan B ditolak, ditalak. Talak 1, talak 2 misalkan. Oke, talak, maka dia berpisah. Nah, orang yang meninggal pun, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia jatuh talak. Maka di situ ada idah kan? Ada idahnya. Ada idahnya. Makanya kalau seandainya orang yang wafat itu dianggap suaminya, wanita tersebut dianggap suami dengan suami yang wafat, berarti dia tidak boleh menikah dengan yang lain. Kalau itu dianggap sebagai pasangan suami istri. Kan? Pada kenyataannya boleh nggak seorang wanita menikah lagi setelah suaminya wafat? Boleh. Boleh. Itu bukan suami istri lagi. Gitu loh. Karena tolak itu ada 2 macam. Jadi ada tolak hidup, ada tolak mati. Jadi orang yang ditinggal mati itu jatuh talak. Makanya ada idahnya. Ada idah mutawaffa. Ada idah mutawaffa itu 4 bulan 10 hari. Gitu loh. Jadi tidak boleh. Jadi apa yang disampaikan oleh Salman tadi itu memang yang pendapat mayoritas yang menunjukkan bahwa memang seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya itu adalah namanya tolak mati atau tolak mutawaffa. Maka di situ pun menunjukkan bahwa si wanita yang ditinggal mati itu boleh menikah dengan yang lain karena dia sudah jatuh talak dari suaminya. Seperti itu dengan talak wafat. Seperti itu jawabannya. Baik, Salman silahkan mau memperjelas lagi. Mungkin saya Ustadz. Ya, silakan. Mungkin kalau misalkan si suami ini sudah meninggal, tetapi bayi tabung itu tetap berlangsung, bisa juga ini terjadi fitnah ya Ustadz ya.
Oh bagaimana iya, bisa banyak hal ya. mengandung sedangkan suaminya tidak ada gitu. Betul, betul. Gitu, Itu bisa Ustaz. menjadi bisa menimbulkan problem yang sangat banyak sekali. Nah, kalau melihat dari proses ilmu kedokteran mungkin nggak dari segi kedokteran bisa nggak? Bisa, bisa. Tapi dari hukum syar'i ini tidak boleh. Seperti itu. Karena akan menimbulkan berbagai macam efek negatif daripada hukum. Nanti akan terjadi hukum waris, masalah nasab, masalah dan seterusnya. Kemudian dia kan tadi saya katakan itu perempuan tersebut adalah telah jatuh talak al-mutawaffi. Talak orang yang meninggal. Seperti itu. Tayyib. Salman silakan. Baik, Ustaz. Haryadi. Saudara Haryadi dulu boleh? Silakan, mungkin ada pandangan lain. Sejujur-jujurnya untuk pandangan lain tidak ada, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berarti Haryadi sekarang udah jelas belum nih? Alhamdulillah udah jelas. Jelas untuk satu pandangan ini. Iya, alhamdulillah. Awalnya itu agak rancu, Ustadz. Iya. Nggak apa-apa, nanti itulah perlunya perkuliahan. Kan kita diskusi ya. Kita diskusi gitu loh. Tayyib. Salman. Mungkin kaitannya tadi Ustaz dengan pertanyaan Pak Muiz di makalah kami juga sudah perkuat di sini karena dengan wafatnya suami maka berakhir pula akad pernikahan gitu, atau mungkin tadi yang antum sampaikan talak mutawafah. Adapun hal lainnya tadi yang sudah sampaikan Siti Rahayu, karena resiko nantinya terjadi fitnah apabila dilaksanakan setelah wafatnya si suami ketika merencanakan untuk melakukan bayi tabung gitu. Mungkin tidak mengapa jikalau suami masih ada, namun proses ketika penghamilan suami wafat gitu, itu kan sudah dalam proses pelaksanaan gitu. Mungkin ketika 5 bulan si suami wafat, itu beda lagi kasusnya kan. Beda itu. Ya, adapun untuk tadi jawaban Pak Naga, mungkin yang penting itu aja Ustaz. Datanya valid, itu punya dia. Nggak ketukar sama yang lain. Nggak boleh ketukar tuh. Ketukar jadi zina, nah. Nasabnya nggak jelas nanti. Tapi kalau menurut saya sih, kalau rumah sakit itu biasanya datanya nggak mungkin mereka udah lebih hati-hati karena kan mereka juga udah disumpah gitu. Biasanya sih enggak. Cuman pengalihan kok. Kemungkinan ada, tapi rasa-rasanya kalau yang penting-penting seperti itu biasanya mereka lebih hati-hati untuk menempatkan orang-orang di situ. Kayak darah juga sama kan, kayak tes darah AB, golongan darah gitu kan, itu kan fatal soalnya. Kalau sampai orang yang teledor gitu, atau orang yang memang nggak di dunianya, paham di dunianya, biasanya begitu sih kalau rumah sakit. Kalau setahu saya ya, rumah sakit sih gitu. Ya memang sih insya Allah sih kekhawatiran Alma itu bisa teratasi. Ustaz, kalau nggak jaga-jaga nggak usah dibayar setiap bulan, Ustaz. Oh iya dia. Iya nggak usah dibayar, lepas aja hilang. Ustaz. Ya. Tapi kenapa ya Ustaz yang pengen banget gitu, bahkan dia nggak KB atau nggak nunda-nunda, tapi lama bertahun-tahun bahkan sampai wafat juga nggak dikasih gitu. Tapi pas kayak anak-anak remaja yang mereka belum siap dan pada akhirnya anak-anak itu terlantar yang coba-coba ternyata malah sangat mudah gitu untuk diberikan keturunan, itu kira-kira kenapa ya Ustaz? Jawabannya singkat, jawabannya pendek ya. Ujian. Jawabannya ujian. Ini ada cerita yang jelek ya, maaf, cerita yang jelek ya. Saya katakan cerita jelek. Kenapa? Gini. Waktu itu ada saya dengar langsung cerita ini dari saudara saya. Waktu itu ada seorang wanita. Dia sudah berkali-kali menikah tidak hamil. Oke? Udah berkali-kali menikah, mungkin sudah 2 kali 3 kali menikah tidak hamil. Kemudian diketahui bahwa dia itu mandul. Oke? Menurut ilmu kedokteran mandul. Oke. Nah kebetulan si wanita ini profesinya itu
dia bekerja di sebuah toko ya, toko glosiran gitu besar lah, toko glosiran. Kemudian di situ juga ya, di situ banyak karyawan. Nah, si wanita ini jelas sudah dicap mandul oleh semua orang. Semua orang sudah tahu bahwa wanita itu mandul. Dia cantik, tapi dia mandul. Oke? Kan di antara mereka itu kan ada yang iseng-iseng. Coba kamu tidur dengan dia, gak bakalan hamil kok. Pasti gak bakalan hamil. Oke. Qadarullah. Di antara mereka ada yang melakukannya. Padahal udah dicap dia mandul, melakukannya, kemudian apa yang terjadi? Hamil. Ayo. Hamil? Gimana tuh? Ini jelas merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pernikahan orang, katakanlah orang yang soleh, orang yang baik, kemudian taat beragama, kemudian dari segi harta juga barangkali ada, kemudian kalau dia menyekolahkan juga dia mampu, tapi kenapa dia nggak punya anak? Gitu loh. Sementara ada tetangga sebelah, dia anak-anak remaja tidak menikah, hamil. Itu kan gimana tuh? Dan banyak sekali anak remaja yang hamil gitu loh. Termasuk juga orang-orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan berzina gitu loh. Dan disitulah memang merupakan bentuk ujian bagi kita semua. Pada hakikatnya sih kan punya anak adalah ujian. Tidak punya anak pun ujian. Di sini perlu kesabaran. Di sini perlu kesabaran. Silakan diuji Allah SWT. Banyak anak. Orang banyak anak juga marah-marah, ngamuk-ngamuk ya, sampai ada yang dibunuh misalkan anaknya karena kebanyakan, ya kan begitu. Kemudian juga ada juga yang banyak anak bersabar. Ada juga orang yang tidak punya anak, kalau belum punya anak dia bersabar. Ada juga orang yang tidak punya anak atau tidak diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melacur ke sana kemari karena merasa diri gimana gitu, selingkuh atau apa gitu. Banyak sekali. Itu pilihan hidup. Itu pilihan hidup. Jadi semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kasarnya gini, Putri, kita dikasih hidup aja udah untung ya. Apalagi kalau dikasih keturunan. Makanya kalau Putri itu udah dikasih hidup, dikasih suami, dikasih putri, anak itu, wah itu manusia beruntung banget gitu lah. Ya kan? Beruntung banget. Makanya Putri harus bersyukur. Tapi ikhwan, mungkin maghrib sebentar lagi bunyi maghrib atau azan maghrib, azan maghrib akan segera tiba. Saya pikir perkuliahan untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pertanyaan dari Naga maupun dari Abdul Muiz tadi bisa terjawab dengan baik. Terima kasih kepada Naga, terima kasih kepada Abdul Muiz yang sudah menyampaikan pertanyaan tersebut. Sungguh dengan pertanyaan tersebut, maka ini menjadi penjelasan buat yang lain. Jadi pertanyaan ini bagus sekali untuk memperdalam dalam setiap pertemuan. Oke, terima kasih juga untuk pemakalah. Di sini ada Salman, juga ada Haryadi Sugiarto. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, juga terhadap seluruh audiens, seluruh mahasiswa yang lain yang menyimak perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat. Saya akan tutup dengan salam dan silakan nanti Salman untuk closing. Dan kalau ada mau menyampaikan kesimpulannya dan sekalian membaca kafaratul majlis. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Oke, makasih Ustadz. Let's our closing in this class by reciting kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Makasih banyak. Sama-sama. Ya, makasih teman-teman semua. Mau